Reruntuhan bangunan yang tak lagi terlihat bentuknya ini masih meninggalkan kesan kekokohannya, bertahan memegang kesunyian ceritanya di antara pasar yang setiap hari selalu ramai. Mari mengunjunginya bersama Senyum Indonesia. Beberapa waktu lalu, aku pernah singgah ke Puro Pakualaman yang terdapat di tengah kota Yogyakarta. Meski tak bisa masuk dan melihatnya secara utuh, tetapi mengunjunginya secara khusus dan tak hanya sekedar lewat, merupakan hal yang sangat berkesan. Perjalanan singkat itu pun telah tayang di channel Senyum Indonesia ini. Dan di pagi hari ini aku ingin mengunjungi sebuah tempat yang dahulunya merupakan bagian dari Kadipaten Pakualaman tersebut. Letaknya di sekitar daerah Brosot, Kulon Progo. Untuk menuju ke lokasi tersebut, bisa melintasi Jalan Raya Wates Kulon Progo ini, tetapi juga bisa melalui jalan dari arah Kota Bantul. Aku agak sedikit gugup melintasi Jalan Raya Wates ini, sebab sejak Bandara Internasional Yogyakarta diresmikan, hampir belum pernah sama sekali aku melintasi jalan ini. Dan kendaraan-kendaraan yang melaju di sini terlihat sangat kencang dan membuatku sesekali terkejut. Sepenting itukah perjalanan yang ditempuh hingga harus melaju sekencang itu? Aku pun kemudian menuju ke sebuah desa yang bernama Brosot, yang dahulu ternyata adalah sebuah daerah setingkat kabupaten. Bagaimana kisahnya? Dahulu daerah yang kini masuk ke dalam wilayah Kepanewon Galur Kabupaten Kulon Progo ini merupakan tanah pelunggu bagi Pangeran Notokusumo. Apa itu tanah pelunggu? Mungkin saat ini bisa diartikan sebagai tanah yang dipercayakan untuk digarap dan diolah untuk menghasilkan sumber daya. Karena letak tanah pelunggu tersebut saling terpencar, maka Sentono Dalem Pakualam yang bernama Kiai Kawirejo memberi saran agar tanah pelunggu tersebut disatukan. Atas saran itu, tanah-tanah pelunggu tersebut dijadikan satu ke dalam daerah setingkat kabupaten atau kadipaten, yang selanjutnya diberi nama Kabupaten Karangkemuning. Daerah Brosot dan sekitarnya kala itu sebagian besar didominasi oleh rawa-rawa. Maka pada masa kepemimpinan Kanjeng Gusti Pakualam kelima, ada usaha untuk mengeringkan rawa-rawa itu. Dan diduga pada waktu itu belum ada eskavator ataupun alat berat lainnya, dan juga belum menggunakan pompa air untuk mengeringkannya. Pengeringan dilakukan secara manual oleh penduduk sekitarnya sebagai bentuk pengabdian kepada Kadipaten Pakualaman. Kondisi medan dan kedalaman rawa diduga juga berbeda, sehingga pengeringan diduga dilakukan melalui beberapa fase, tergantung dari kedalaman rawa dan aksesibilitas, terutama jarak dari kampung pada waktu itu. Rawa yang dikeringkan kemudian dijadikan tanah persawahan, sehingga terwujudlah daerah Adi dan Karto, atau kemudian bisa disebut sebagai daerah yang subur. Bersebab dari itulah kemudian Kanjeng Gusti Pakualam kelima mengganti nama Karangkemuning menjadi Adikarto pada tahun 1877. Kabupaten atau kadipaten tersebut beribu kota di Bendungan. Dan aku pun tiba di salah satu bukti yang tersisa dari keberadaan kabupaten tersebut. Kabarnya disinilah terletak pesanggerahan yang menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Adikarto yang disebut sebagai Pesanggerahan Karangkemuning. Aku memasuki area puing reruntuhan Pesanggerahan Karangkemuning dari arah timur belakang lokasi, yang sekarang sebagian besar telah berubah menjadi pasar. Nyaris tak terlihat bangunan pesanggerahan yang dalam bayanganku adalah bangunan indah dengan halaman luas penuh tanaman yang tertata. Bekas pesanggerahan Karangkemuning saat ini hanya menyisakan pondasi serta sebagian tembok di sebelah barat dan juga sebelah timur.
Bangunan Gandokiwo terletak di timur Pendopo. Gandokiwo ini berupa bangunan berdinding tembok yang memanjang dari utara ke selatan dengan sekat-sekat tembok membentuk ruang-ruang. Dinding pada sisi utara dan selatannya telah roboh sehingga tidak diketahui secara pasti batasan dari panjang gandok ini. Dinding yang masih tersisa ini berukuran panjang sekitar 5.280 cm. Dan pada dinding barat bangunan Gandokiwo terdapat bukaan-bukaan dan sebagian bukaan telah roboh. Dan kemudian di bagian selatan Gandokiwo ini dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah dari pasar yang ada di sini. Aku pun kemudian melintasi pasar ke arah barat. Dan terdapatlah puing-puing Gandok Tengen. Bangunan Gandok Tengen terletak di barat Pendopo. Gandok Tengen ini berupa bangunan berdinding tembok yang memanjang dari utara ke selatan dengan sekat-sekat tembok membentuk ruang-ruang. Hampir sama persis dengan bangunan di Gandokiwo tadi. Dinding pada sisi baratnya dirobohkan oleh warga setempat karena kabarnya kondisinya telah miring sehingga bisa membahayakan warga yang lewat di sisi bangunan. Sama seperti Gandokiwo, dinding pada sisi utara dan selatannya pun telah roboh sehingga tidak diketahui secara pasti batasan panjang dari Gandok Tengen ini. Pada dinding timur bangunan Gandok Tengen terdapat bukaan-bukaan. Dan sama seperti bangunan di Gandokiwo, sebagian bukaan di sini pun telah roboh. Ya, tak banyak yang tersisa di sini. Meski masih ada bangunan pendopo yang saat ini dijadikan sebagai sebuah rumah. Dan beginilah kondisi pusat pemerintahan yang dahulu bernama Adikarto, yang menjadi sangat asing di tengah masyarakatnya, menjadi sangat sunyi di dalam ceritanya, dan terpinggirkan oleh arus zaman yang berubah begitu cepatnya.